Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi bersama kita yang tidak terkenal dan tidak mau dikenal. Yeah. Gak, gue sih mau mau sekedar sharing ya. Ya dengan narasumber kita Gus Ajis Jajuli LC LC sama Kiai Salah. Assalamualaikum Kiai. Sama Bukan Kiai Solah. Apa tuh? bukan Kiai Oh, Salah. namanya tuh bukan ya. Kiai tetap Kiai Salah. Enggak gini, mau sering-sering ini saya apa gua aja. Lebih nih. Iya makanya kadang suka ini terharu gitu sama di hati sendiri gitu terharu. Set, gua kok bisa gitu ya kumpul-kumpul sama orang-orang soleh gitu. Masya Allah. Iya sedangkan bayangin deh, iya kan tahu sendirilah. Saya kan keadaannya gini, tampilan gini, masih alak masih berantakan lah gitu kan. Ibadah masih berantakan. Gimana cara memandang sebagai seorang manusia memanusiakan manusia? Jadi memandang orang lain itu dengan pandangan yang sama seperti dirinya. Artinya kita sama-sama belajar untuk menjadi orang yang baik. Nah, sehingga dalam diri kita itu tidak pernah merasa bahwa diri saya sudah baik. Tapi saya ini masih dalam proses belajar untuk menjadi orang baik. Nah, sehingga ketika bertemu dengan orang-orang yang semodel Gusti dengan tampang yang keren gini kan, rambutnya cat ada warna-warni di tangan di kaki segala macam gitu. Jadi biasa-biasa aja. Kenapa? Karena hakikatnya semua manusia itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sama aja. Artinya tidak ada yang membedakan antara satu manusia dengan manusia yang lain kecuali dengan ketakwaannya. Sekalipun misalkan dia adalah orang yang bertakwa, dia tidak akan pernah memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Betul, itu kriteria dari orang yang takwa. Kalau misalkan seseorang itu merasa bahwa dirinya takwa kemudian memandang orang lain dengan pandangan yang rendah, berarti dia belum menjadi orang yang takwa, orang yang seperti itu. Oke, gitu. Kalau menurut pandangan Kiai Soleh gimana tuh? Terkait apa ya? Enggak, apapun itu lah. Orang yang ya maksudnya urakan, ya kayak saya kan maksudnya masih tahap belajar gitu. Oh, kalau menurut saya mah ya Biasanya gitu nggak mau lah kayak gini tuh nggak mau ngopi-ngopi bareng gitu. ya itu ini mah langsung itu aja ya. Setelah langsung substans gitu. Ke tato aja, ke tato Gusti lah. Nah, itu kalau menurut saya mah Gus ya. Iya. Itu ngaji itu bukan hanya di majelis. Jadi jadikan majelis kita itu sebagai pencari ilmu apapun majelisnya. Majelis itu kan tempat duduk. Jadi mana kita duduk di situ kita niat mencari ilmu juga. Mencari ilmu juga. Terus ditato juga jadikan majelis Gusti buat menuju Allah. Jadikan majelis itu dari pengalaman gitu kan. Selagi bertato itu dulu efeknya kayak gimana gitu kan, apa yang hidup Gusti lebih tenang apa gimana gitu kan. Dan kedepannya justru manakala kita misalnya pengen lebih baik lihat tato, ya Allah, tato kenang-kenangan tato dulu diingat lagi. Dan kedepannya jangan sampai seperti itu lagi ya, buatlah pengalaman sebagai guru itu tadi. Best experience. Experience is the best teacher. Teacher. Gitu. Jadi intinya orang mau belajar agama itu terutama Islam ya, maksudnya buat teman-teman yang Muslim gitu. Berarti jangan ragu gitu, jangan malu gitu ya. Betul, nggak boleh ragu, nggak boleh malu. Justru tato itu harus menjadi takdir dan harus masukin kerasa. Masukin kerasa itu tahdir itu peringatan. Pepeling kalau bahasa Sunda itu tahdir itu panyingsiran, kata bahasa Sunda apa ya panyingsiran. Biar kita takut kepada Allah itu dari tato gitu Gus ya. Peringatan lah ya. Peringatan buat justru menghilangkan rasa, memiliki rasa suci. Jangan kita maaf ya pada oknum habib itu. Darah di dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah SAW itu tidak ada di benak di hati kita itu seperti itu. Jadi justru kita itu harus merasa hina, kita itu harus jangan hina tapi harus merasa hina, apa enggak? Kita jangan hina tapi harus merasa
merasa hina, ya kesananya kita bakal mendapatkan pengagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kan yang dalilnya itu apa? Hadis terus. Yang dari makalahnya Ibnu Athaillah asalkan dari itu. Maksiatun aurasat dilan Wastikbar. aurasat dilan wastikbaron awalah minat taat khairun minat taatin aurasat izan Wastikbaron. seperti itu. Jadi maksiat yang menjadikan kita itu merasa hina itu lebih baik daripada kita jadi tukang ibadah taat ke Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita langsung merasa asapang tukang sholat, asapang duriana. Berarti intinya ini loh, kayak kita ngajak tanpa menghukumi berarti istilahnya gitu ya. Iya. Iya, ngajak gitu. Betul. Ya, tanpa menghukumi ya. Dan itu kan yang dilakukan oleh Rasulullah saat itu. Dakwah bil hal. Saat itu kan kalau berbicara mengenai masyarakat Arab saat itu dengan akhlak-akhlak yang kurang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hancur malah ya, hancur malah. Betul. Yang diangkat temanya itu justru kasih sayang dalam untuk sesama. Kasih sayang. Sehingga di situ Rasulullah mempersaudarakan antara satu sahabat dengan sahabat yang lainnya. Yang meskipun secara nasab itu bukan saudaranya, tetapi dipersaudarakan seperti kakak beradik itu, Gus. Itu semata-mata untuk menyatukan dan untuk menanamkan nilai rasa kasih sayang antar sesama umat Islam. Selagi dia Islam, yaitu saudara kita. Gitu. Bahkan meskipun di luar Islam sekalipun, ketika yang kita lihat itu adalah sisi rahmat, sisi kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, tetap kita akan memandangnya sebagai itu adalah makhluk Allah taala yang wajib dimuliakan, dihormati dan lain sebagainya. Tuh. Bahasan selanjutnya itu Gus, terkait obrolan kita di sana tadi ya, terkait Baalawi itu kan kita itu jangan rasis. Diusahakan kita itu sebagai pengkritik dan jangan ada keterpihakan. Kita sebagai terah Wali Songo, meskipun nggak tahu bener nggak tahu enggak ya dari atasnya, jangan rasis, jangan kita membela golongan kita demi menjatuhkan orang. Untuk menang itu tidak harus menjatuhkan, tidak harus menjatuhkan, dan hati-hati itu untuk introspeksi terhadap diri kita juga. Jangan-jangan perjuangan kita selama ini dirasuki dengan nafsu. Kayak seperti itu. Dan kenapa kita itu menghukumi orang, melihat orang itu, melihat Baalawi saat ini ya terkait polemik nasab, jangan hanya melihat dari sisi jeleknya saja. Karena kenapa, dan saya ini termasuk orang-orang yang banyak sekali kenalan Baalawi. Dan hampir semua Baalawi yang ada di daerah saya itu kenal. Ya kalau sama Habib Bahar saya belum pernah ketemu, cuman ketemu di YouTube, di media kayak seperti itu. Kalau sama Habib Rizik udah salaman gitu. Kalau sama Habib Bahar belum, bahkan sebelum terkenal Habib Rizik sudah ketemu. Sudah ketemu dulu itu 98 saya sudah menyaksikan ceramah beliau di sana, dan udah seperti itu gayanya, seperti itu. Dan terlepas dari Habib Rizik, Habib Bahar seperti itu, emang ada sisi baiknya juga dan ada hal-hal yang dicontoh juga. Cuman yang kita komentari itu yang jeleknya, dan tidak menutupi dan tidak saya nggak menutup mata dan tidak apa-apa. Misalnya ada orang yang mengkritik saya seperti itu, dan ini terlepas dari jiwa saya loh, terlepas dari jiwa saya, ini sebatas pengetahuan dan saya pun belum bisa melaksanakannya. Dan justru kalau misalnya ini dengan tindakan yang saya ambil sekarang ini, ikut berkecimpung terkait polemik nasab, itu wasiat takwa buat saya juga, bukan sebagian besar itu dominannya buat diri saya, bukan buat Baalawi. Itu kenapa,
di kampung saya Ba'alawi yang soleh-soleh banyak. Dan banyak yang solehnya daripada yang, termasuk saya produk Ba'alawi juga. Sanad keilmuan saya ada dari Ba'alawi. Tapi yang didapat dari guru ilmu saya itu emang sanad pembelajaran ke Ba'alawi, akan tetapi ilmunya produk non Ba'alawi. Beneran. Dan itu harus apa namanya? Diakui. Harus diakui oleh Ba'alawi juga seperti itu. Dia intinya jangan sombong-sombongan lah. Dan kalau misalnya seperti ini, seperti kayak gini. Dan kritik saya terhadap Ba'alawi itu awalnya kan Pancasila itu disebut Pantatsia sama Habib Rizik kan seperti itu kan? Pernah kan seperti itu. Dan sekarang beliau mengagung-agungkan Pancasila. Dan Temayido emang mungkin ini ketawaduan Habib Rizik, ada tawadunya juga. Habib Rizik tawadunya apa? Mau dikritik. Dan emang benar Pancasila itu bukan sekotor yang dikatakan beliau waktu dulu. Dan mungkin sekarang udah merasa keramat daripada Pancasila seperti itu. Itu kan Pancasila itu Bhinneka Tunggal Ika, itu penjelmaan daripada Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita itu kan bersuku-suku, berbagai macam bangsa, berbagai macam bahasa disatukan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Sungguh sangat luar biasa. Dan filosofinya sangat luar biasa Pancasila. Dan itu yang menggoreng Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa itu, yaitu ulama-ulama Nusantara, Syekh Nawawi Banten, Syekh Holil, dan guru besar kita Buya Rimyati kalau nggak salah ikut merumuskan juga, dan ada andil di situ. Seperti itu, wahai Habib yang arogan. Yang tidak arogan saya mohon maaf, saya santun kepada beliau, dan ini terlepas daripada rasa takdim saya kepada beliau. Saya sangat takdim sababna guru orang mah begitu, Ba'alawi oge begitu. Dan saya punya guru besar di Sukabumi itu sangat takdim kepada Habaib Ba'alawi, sangat takdim, dan itu sudah merasakan barokah yang apa yang dikatakan PBNU memang seperti itu. Cuman wahai Ketua PBNU, jangan halang-halang kami untuk ikut supaya Ba'alawi itu membuktikan itu. Dan misalnya dari Ba'alawi itu membuktikan enggak dengan keilmuan, dengan tesis ilmiah enggak dibuktikan, cuman buktikan dengan akhlak, otomatis kami akan berhenti. Asli, kalau misalnya Ba'alawi luar biasa jiwanya itu, ya buktikan dengan akhlak, kami akan berhenti. Buktikan bahwa Ba'alawi yang dicoreng buruk sama penduduk Nusantara saat ini tidak sejelek itu. Buktikan kalau tidak mau dikritik. Dan selama tidak berubah dan selama sifatnya arogan, insya Allah dengan sekuat tenaga, dan sekuat tenaga kita tentunya, ya Allah yang menguatkan kita. Cuman ada sifat, ada keinginan untuk mencari kebenaran, ya akan terus kita lakukan. Dan tentunya ada guru mursyid yang membimbing kita. Dan ini tidak tidak untuk menjudutkan, tidak untuk membenci, dan ini hanya untuk saling mengingatkan. Watawasau bil haq watawasau bis sabar. Ini kan dalam bentuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa.